Masih Pak, masih Masih, Pak Pak. Balvin. Masih baik ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Saya Insya jujur Allah. saja sudah mengantuk ini. Masih Pak. Iya, Masih, Pak. baik, baik. Oke. Siap, semangat. Em, Bapak Ibu, semangat pagi Bapak Ibu ya. Ini benar-benar kalau rasanya mengisi air di dalam botol ini mungkin sudah tumpah-tumpah botolnya ya. Dari materinya tadi di awal tuh Microsoft Teams, kemudian masuk ke PowerPoint presentation, terus Microsoft Power Planner, terus tambah lagi interactivity untuk stream ya. Wah, ini kalau tidak ditata baik-baik semangatnya ini Bapak Ibu bisa tumbang kita ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua adalah para peserta yang handal, peserta yang sudah punya basic, dan saya yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan sesi training ini sampai tuntas semua. Member kita mungkin seharusnya ada sekitar 30-an partisipan ya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti recordingnya. Saya lanjut lagi, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Indah, bahwa saya akan bahas Microsoft Stream plus interactivity. Barangkali Bu Indah, mohon izin saya share screen dulu ya. Di Ya, semangat ya Pak Bahar, semoga tidak mengantuk. Ya, saya jujur saya sudah mengantuk karena duduk di depan laptop itu selama 1 jam 45 menit itu sangat challenging buat saya ya, untuk melihat layar gitu. Jangan mengantuk Pak, belum selesai. Oke, saya masuk di Microsoft Stream sekarang. Coba dulu. Ini belum share screen Pak? Iya, belum. Saya coba akses dulu stream saya yang udah cukup lama ini saya buat. Oke. Saya share screen dulu. Iya. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya cukup simple ya. Kalau di konten yang pernah saya buat, ini ada recording live presentation with Microsoft PowerPoint ya. Barangkali saya milih yang lain. Minecraft for education. Cari yang lain dulu deh. Kira-kira mana ya? Supaya saya lebih singkat gitu. Saya tidak mau mengupload lagi. Kalau menunggu ngupload ini benar-benar habis kita ini. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, ini saja kalau gitu ya. Install dan create world Minecraft. Oke. Jadi ini adalah iya, suaranya agak serak-serak basah ya Bapak Ibu, barangkali waktu itu sedang batuk atau kenapa ini. Saya lanjut. Bapak Ibu, tadi proses upload dokumen, upload video oleh Ibu Indah sudah dilakukan. Langsung aja barangkali kita menambah interactivity Bapak Ibu ya. Jadi interactivity itu apa? Interactivity itu adalah kuis yang disematkan ya, kuis yang disematkan pada video di stream ini. Manfaatnya adalah untuk memastikan apakah siswa kita bisa sambil nonton itu kemudian dia menjawab soal-soal yang
juga kita harapkan dari terjawab dari video tutorial yang ditampilkan di Microsoft Stream. Contohnya, ini sudah ada videonya. Saya coba klik interactivity ini bagian atas, Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya klik tombol, di sini ada pilihan Add Form. Ya, nanti diminta URL formnya di sini. Nah, artinya Bapak Ibu, saya coba flashback, berarti ada kebutuhan form. Di sini ada paste URL here, ya, paste URL here. Jadi, berarti ada hubungannya dengan form dong? Iya, jawabannya ya. Jadi kita buka form juga dari sini. Saya coba tekan tombol kontrol ya, kemudian saya klik form supaya terbuka di tab baru. Ini ada form. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu, ada kuis 1 ya, 2 untuk bisa ditambahkan di Microsoft Stream-nya ya, di video ini. Jadi saya coba ambil di sini ada soal 1 ya. Ini saya klik, kemudian saya klik settingan juga boleh disetting dulu sampai jam berapa. Ini only in my organization. Saya kira ini tidak perlu saya bahas ya, Bapak Ibu udah ngerti lah. So results automatically boleh ditampilkan, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Di tombol share ini yang saya akan copy Bapak Ibu ya. Jadi jelas ini only people in my organization can respond. Saya klik copy. Nah, ini dengan sendirinya URL-nya telah tercopy, lalu saya pindahkan di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat interactivity ini, kita harus memastikan tepat. Nah, misalkan Bapak Ibu, ini kita buat soal apa yang diklik untuk mendownload mendapatkan aplikasi Minecraft for Education. Nah, di soalnya ya kita buat di sini. Untuk download aplikasi Minecraft for Education, kita user harus klik titik-titik. Nah, mungkin ini salah satu jawaban benar saya kasih di sini. Itu adalah sesuai video ini. Get Minecraft .2 Education. Get Minecraft .2 Education Edition. Oke. Di sini get Minecraft .2 Education Edition. Oke. Jadi yang jawaban benarnya adalah ini. Oke, kita bisa share kembali, copy, dan kita sematkan di tempat ini, diklik. Sini ya. Klik paste, kemudian kita add to timeline. Nah, required namanya ini boleh diisi pertanyaan 1. Oke. Seperti itu. Klik add to timeline. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini position on timeline itu akan muncul, akan berhenti di detik 33 ya. Oke, seperti itu. Kemudian tambah lagi interactivity. Kita coba geser. Nah, mungkin ya ini lagi.
Oke. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, saya masukkan yang ini ya. Enable text to speech with device setting. Oke. Coba buat soal lagi dengan form baru boleh. Ya. Kita pilih new quiz. Setting yang dapat digunakan untuk immersive reader pada Minecraft Education Edition adalah titik-titik. Nah, di sini choice-nya tambah aja jadi 45 ya. Di sini. Oh sorry, ini harusnya bunyi pertanyaannya. Ntar. X ya. Lah ya di bagian sini soal Minecraft 2 boleh lah kayak gitu. Terus di sini tadi enable text to speech with device setting. Sorry. Enable text to speech with device setting. Oke, nanti yang lain immersive reader for Minecraft Education Edition. Kita bikin pengecohnya di sini ya. Nanti yang ketiga text to speech for Minecraft Education Edition. Ini kalau menebak-nebak sudah ada kemungkinan besar salah ini pesertanya ya. Yang lainnya text to sound ya. Text to sound or Minecraft Education Edition. Yang terakhir read to me for Minecraft Education Edition. Oke. Nah, yang benar adalah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan 2 sama aja settingnya seperti ini. Share, copy, pasang URL-nya di sini Bapak Ibu. Jadi kita add form lagi, pasangnya di sini. Name formnya pertanyaan 2. Oke, itu timeline. Oke, nanti untuk melihat prosesnya ini kita share ke siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita klik link share-nya. Share-nya ini bisa dengan menggunakan tombol ini, atau bisa kita kirim via email, atau bahkan bisa kita embed. Ya, kita embed di halaman web dengan bahasa pemrograman HTML standar, tapi di sini berbasis frame ya. Jadi kita bisa copy ini, embed di halaman web di mana kita bisa menginginkan siswa untuk mengakses ini. Oke, saya bisa kirim ini, saya copy. Ya, ini saya copy, kemudian saya coba masuk di akun lain. Ya. Halo Bapak Ibu, masih memonitor?
Siap, Pak masih Sarudin. siap. Masih Pak, masih. Masih Pak, semangat. Halo, apakah Bapak Ibu masih memonitor penyampaian materi saya? Masih Masih, Pak, Pak. kedengeran Masih. Pak. Masih, Pak. Masih. Siap begadang. On, Pak. Iya, baik. Baik, Semangatnya Pak Edi ya. saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Misalkan di sini saya masukkan akun apa ya? Tadi kayaknya ada akun saya deh. Oh, sudah saya tutup. Bentar Bapak Ibu ya. Saya coba masuk di admin center untuk bisa generate akun kembali, reset password. Di sini ada oke, saya reset password saja. Iya, saya copy. Baik, Ibu ya. .net kali ya. Guru inovatif. guruinovatif.com. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, jadi anggaplah ini posisinya saya login dengan akun siswa sedang mau melakukan latihan ya. Jadi saya ambil dari sini tadi, mana streamnya tadi ya, ini ya. Oke, saya copy dari sini streamnya. Setelah saya klik copy, saya pindah ke bagian tadi yang login dengan akun Aziza Fikriah, lalu saya paste. Anggaplah ini sudah di-share di grup WA dan siswa login menggunakan akun Office 365-nya, kemudian mengakses video yang tadi sudah dibagikan, gitu ya. Nah, di sini sedang loading Microsoft Stream-nya. Dan beberapa saat lagi ya kita lihat Bapak Ibu, ini sudah tampil video yang tadi. Iya, Bapak Ibu, ini saya coba play ya. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara mendownload aplikasi Minecraft for Education. Jadi langkah pertama masuk pada alamat website Minecraft for Education, yaitu education.minecraft.net. Kemudian di scroll ke bawah, ditemukan tombol untuk mendapatkan Minecraft for Education. Di sini klik. Iya, tampak Bapak Ibu, ini langsung muncul soal nomor 1 tadi ya. Jadi dari video itu dia terinsert interactivity sesuai dengan yang kita setting. Yang benar adalah ini ya. Bisa langsung submit. Ya, kita lihat. Ada tombol di sebelah ini, ada continue to video. Get Minecraft Education Edition. Ya, pause dulu ya. Kemudian, jadi videonya di sini di pause dulu. Ini di akunnya siswa ya. Kemudian dijalankan. Kemudian pilih tombol download now untuk ini. Ya, coba kita lihat. sentence skin dan seterusnya. Ini titiknya lagi ya. Kita bisa menambah skin dan menempelkannya di sini. Ya, seperti itu. Dan untuk kembali,
Ya, poor network ya. Jadi jaringannya tidak begitu bagus nih. Dia mutar-mutar akhirnya. Oke, tombol back sini. Kemudian pada bagian Minecraft, sini enable text to speech with device settings. Jadi enable ada teks yang bisa dikonversi. Ya, muncul lagi di sini pertanyaan terkait dengan poin tadi. Saya jawab salah saja ya, anggap saja ini kita sedang mengerjakan soal ini. Saya klik. Ya, di sini langsung muncul view results. Nah, nomor 2 itu salah ya, poinnya 0. Nah, seperti itu. Di sini dimunculkan yang benar adalah yang bagian atas. Jadi ini bisa dijadikan menjadi soal-soal latihan buat siswa gitu ya. Dan kita coba intip di bagian forms-nya, Bapak Ibu. Di sini ya. Kita reload. Kita lihat sudah ada satu respons. Ya, siapa orangnya? Itu kita lihat menjawab ini seharusnya ini yang benar ya. Sorry, kita lihat. Iya, yang jawab itu akunnya ini, namanya ini ya, seperti itu. Oke, ini masih akan ada materi lanjutannya terkait kuis-kuis singkat seperti ini. Nanti insya Allah akan dibahas hubungannya dengan topik Minecraft, Power Automate ya. Pak Ibu, saya cukupkan presentasi saya. Terima kasih Bu Indah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar untuk pemaparan materinya terkait stream, terkait penggunaan stream untuk presentasi pembelajaran interaktif dengan siswa terintegrasi dengan Microsoft Form ya. Jadi Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan oleh Pak Bahar, ibarat kita mengisi di botol itu udah tumpah-tumpah materi hari ini, lumayan menyita waktu kita ya, karena memang saya berpikir bahwa materi ini tidak terlalu rumit buat Bapak Ibu, karena ini hanya pendalaman saja terkait tadi materi pertama. Kita hanya lebih mengenal lebih jauh Microsoft Teams. Kemudian planner itu juga bukan materi yang terlalu rumit buat Bapak Ibu. Mungkin dengan panduan atau menonton YouTube-nya Bapak Ibu udah bisa melakukan. Kemudian PowerPoint online juga ini udah biasa Bapak Ibu gunakan. Hanya kita menggunakan stream yang baru ini untuk mengintegrasikan PowerPoint live presentasi yang sudah kita buat. Kita masukkan di dalam live stream sebagai video, dan kemudian kita buat dia interaktif dengan memasukkan form ya di dalam video stream yang sudah kita record gitu. Nah, Bapak Ibu, jika sekiranya dalam pemaparan materi tadi tentunya banyak kekurangan, banyak hal-hal mungkin yang terlewatkan. Nah, kita di sini boleh berdiskusi, bisa sharing lagi terkait dengan 3 materi yang sudah dipaparkan tadi. Dan silakan Bapak Ibu mengklik icon raise hand-nya untuk bisa berdiskusi ya, kita berdiskusi sama-sama. Mungkin Bapak Ibu lebih ada pengalaman. Nah, kita silakan berdiskusi. Dari Pak Mustaqim dulu, silakan Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait materi apa yang diberikan tadi oleh Ibu Indah, yang pertama yang saya ingin tanyakan tentang planner.
planner, langkah-langkah untuk masuk planner. Apakah kita masuk di portal office.com? Apakah kita memulai dari, maksudnya langkah dari kelas tim ini? Ini yang belum saya mengerti tentang bagaimana mengerjakan planner. Apakah kita di portal office.com? Apakah di kelas tim ini? Ini yang masih kurang sekali, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim. Mungkin langsung saja ya dijawab pertanyaannya terkait dengan materi planner tadi. Jadi saya mungkin sudah memperlihatkan tadi Pak, untuk planner Bapak masuk di Microsoft Teams-nya ya, di Teams kelasnya untuk tugas kita ya, untuk penyelesaian tugas kita yang tugas pertama ini Bapak bisa masuk di kelas L200 ini, kemudian Bapak membuat Microsoft Teams plannernya itu di kelas pelatihan kita ini gitu. Jadi bisa di ini ya, bisa di lihat nanti, atau sebentar saya coba tanya ke Pak Bahar, karena kalau setiap Bapak Ibu membuat di kelas ini nanti akan jadi banyak mungkin ya. Pak Bahar masih online kali, masih bisa dengar suara saya Pak Bahar? Ya, Pak Bahar, terkait planner ini, apakah peserta itu nanti membuat kelas sendiri dulu, kemudian membuat plannernya di kelas yang mereka buat masing-masing, atau bagaimana Pak? Karena setahu saya tugas untuk planner ini kan cuman men-screenshot ya, planner yang Bapak Ibu buat, kemudian di bagian atas itu terlihat akunnya Bapak Ibu, bahwa itu memang Bapak Ibu yang buat menggunakan akunnya Bapak Ibu gitu. Screenshot saja. Atau bagaimana Pak Bahar? Apakah buatnya di kelas level 200 ini, atau Bapak Ibu buat kelas sendiri dulu gitu untuk penugasan ini? Karena kalau buat kelas mereka harus menginvite atau memasukkan peserta lain untuk dijadikan anggota grup gitu. Iya, saya kira prakteknya itu nanti di level user masing-masing ya. Bikin kelas Teams, kemudian dibuat task by planner-nya dengan cara menginvite trainer juga ke dalam task by planner, lalu di screenshot dari akunnya masing-masing. Karena ini sebenarnya kalau masuk di kelas Teams juga kalau masuk di kelas Teams juga jadinya campur ya, nggak begitu jelas. Jadi Bapak Ibu silakan bikin kelas Teams-nya, kemudian tetap melihat mengacu pada Bapak Ibu mengacu pada rubrik yang di-upload nanti oleh trainer kita di kelas level 200. Karena di sana ada standarisasi skor ya. Iya, benar. Skor berapa yang Bapak Ibu dapat sesuai dengan hasil kerja Bapak Ibu, diperhatikan standarisasi di rubriknya seperti itu Bapak Ibu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Bahar. Jadi terkait pertanyaannya Pak Mustaqim, jadi di mana tadi masuknya, apakah masuk di portal? Jadi Bapak masuk di Teams ya, seperti ini mungkin sudah tampil ya di layarnya Bapak Ibu. Ini Teams saya. Bapak Ibu bisa buat di sini seperti kata Pak Bahar, silakan buat kelas baru. Jadi join or create Teams di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa create tim kelas baru ya. Bapak Ibu buat kelas baru, kemudian diberi nama latihan L200, namanya Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya kayak seperti ini,
latihan L200 ya. Kemudian nama misalnya ya Pak Mustaqim. Ini kalau saya nih Indah gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu next aja. Ya. Nanti di sini untuk siswa Bapak Ibu bisa menambahkan teman-teman yang ada di dalam level 200 ini, teman-teman kita. Jadi misalnya saya mau menambahkan Pak Mustaqim ya. Jadi saya tinggal klik namanya, kita tambahkan siswanya dulu. Minimal 10 ya. Ya, minimal 10. Nanti silakan ditambahkan sesuai dengan yang diminta. Jadi seperti ini, Pak. Kalau bertanya masuk di mana, ya masuknya di Teams. Nah, setelah itu ya. Setelah itu Bapak ngambil di bagian plus, tadi ini sudah ya. Ambil di bagian plus ini, kemudian ketik planner, kemudian di save. Nah, Bapak boleh ini di dalam nanti. Ya, ini udah ada, tinggal klik planner. Nah, nanti kemudian Bapak save. Sudah ada plannernya di dalam, silahkan mengikuti langkah-langkah membuat planner bucket, kemudian tambahkan task, kemudian masukkan siswa, teman-teman kita yang di level 200 saja yang dimasukkan, jadi bisa berkolaborasi. Nanti teman-teman yang dimasukkan juga bisa supaya ada aktivitas di dalam, bisa membuat tugas mengerjakan seperti yang diberikan tadi gitu. Jadi ini berkolaborasi. Seperti itu mungkin Pak Mustaqim ya. Bisa sedikit lagi Bu? Ya silakan Pak. Apakah tidak bisa kita memakai kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Misalnya kan kita pernah ikuti pelatihan TOT dan pernah juga misalnya kita mengikuti HGAN. Apakah kita tidak bisa pakai itu? Apakah harus buat yang baru lagi Bu? Kasih. Ini hanya karena ingin dinilai Pak ya, karena untuk penilaian. Jadi mungkin Pak Bahar tadi menganjurkan kita buat ini kelas baru. Kemudian teman-teman ada di dalam supaya bisa berkolaborasi gitu. Karena kalau Bapak memasukkan saya misalnya sebagai peserta, saya bisa buka task planner-nya, kemudian saya kerjakan tugas, kemudian terkirim. Nah, kebetulan kita di level 200 ini kan peserta semua memiliki tugas yang sama, jadi kita bisa saling berkolaborasi, Pak. Mungkin Bapak memasukkan saya bisa kerja di dalam. Nah, kalau Bapak memasukkan teman-teman yang lain, misalnya yang tidak ikut kegiatan, nanti bingung, ini saya mau ngapain, saya dikasih masuk di dalam, ini tujuannya apa gitu. Jadi biar ada aktivitasnya saja Bapak. Ya, tapi kalau misalnya juga mau menggunakan kelas yang lain, ya sepanjang bisa beraktivitas tidak ada masalah. Ya, nanti kan yang diminta, nanti ada rubriknya Pak. Mungkin nanti ada petunjuknya di rubrik, nanti bisa diikuti. Ya. Begitu ya Pak Mustaqim ya. Sama-sama. Selanjutnya, iya terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Edi, silakan Pak Edi. Pak Edi Suryadi. Bentar Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan pertama, tadi saya melihat presentasi dalam pengenalan untuk Microsoft Teams-nya, fitur-fitur yang terbaru, yaitu tentang breakout room. Nah, biasanya kalau saya mengajar pakai Zoom ya, Zoom Meet. Nah, di saya breakout room yang saya tanyakan tadi pas saya melihat, saya nyoba di komputer saya, itu nggak ada fitur untuk ngeklik atau kita harus jadi itu dulu Bu, hostnya dulu gitu, sehingga muncul. Kalau jadi peserta seperti ini tidak muncul ikonnya. Ya, benar Pak, kan yang bisa membuat breakout room kan guru. Jadi Bapak yang mengorganize kelas itu, jadi Bapak yang harus meng-create roomnya. Nah, Bapak bisa membagi tuh siswanya. Tuh, siswa kalau misalnya breakout room itu juga ada kepada siswa, bisa jadi siswa bermain-main, membuat grup-grup sendiri gitu. Jadi memang yang men-setting itu adalah guru. Dan biasanya itu adanya kalau kita pakai aplikasi desktop ya, di desktop gitu, aplikasi diunduh. Tapi saya belum mencoba kalau yang browser, apakah kalau pakai browser juga bisa, karena biasanya kalau pakai browser ada fitur-fitur tertentu yang tidak bisa kita akses.
Nah, Iya. setahu saya di desktop, kemudian Bapak sebagai organizer-nya, kemudian Bapak bisa meng-create breakout room itu berapa kelas gitu. Jadi kalau siswa tidak bisa, Pak, karena kalau siswa juga bisa, wah kacau kelas kita. Ada Iya, siswa iya. kita usil kan, bikin grup-grup lagi jadi ya. Ya, seperti itu ya Pak Edi. Iya. Kemudian yang kedua, tadi sebagian sama dengan pertanyaan Pak Mustaqim tadi tentang tax by planner. Jadi kita harus buat tim dulu. Dan saya sudah mencoba sambil memperhatikan, dan nanti paling bisa dilihat ada dari teman-teman juga udah diundang ke L200 Edi Suryadi ya gitu. Kemudian Bu, yang ketiga tentang tugas video nih. Ya. Videonya itu apa kita buat yang baru atau videonya yang saat kita buat PowerPoint online itu langsung kita nah, tahapan di sana yang saya lupa tuh tahapannya. Apakah saat kita menjelaskan secara langsung ke siswa, kita rekam videonya, direkod langsung. Nah, kemudian hasil rekaman itu, nah ini bagaimana ini prosesnya? Ya. Apa cukup satu videonya tentang materi sesuai dengan subjek masing-masing ya? Kalau saya mengajar geografi. Iya, ya oke, terima kasih Pak Edi. Saya tadi menyarankan seperti itu ya. Maksudnya Bapak sudah buat PowerPoint kan, kemudian Bapak mempresentasikan. Nah, di presentasinya Bapak itu kan nanti ada pakai bahasa Inggris ya. Tadi udah disampaikan pakai bahasa Inggris, kemudian setting subtitlenya bahasa Indonesia. Nah, ada baiknya Bapak rekam. Ya, Bapak rekam, kemudian masukkan ke stream. Jadi nanti Bapak bisa tinggal mengambil streamnya untuk membuat presentasi yang interaktif seperti yang ditunjukkan oleh Pak Bahar tadi. Tapi kalau misalnya pun Bapak mau memisahkan, misalnya mau mengambil video Bapak yang lain untuk jadi ini, itu yang belum saya ketahui aturannya ya Pak. Yang setahu saya biar lebih mudah sih sebenarnya, mungkin bisa ngambil video lain untuk yang mempraktekkan tugas yang seperti yang Pak Bahar paparkan tadi, berpisah dengan PowerPoint yang Bapak buat. Namun saya di sini menyarankan menggunakan PowerPoint yang sudah Bapak buat saja supaya lebih mudah gitu, karena kan Bapak udah terlanjur buat. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau PowerPoint yang dibawa ke stream itu aja yang Bapak ambil kemudian untuk dijadikan presentasi interaktif ke siswa melalui stream gitu. Ya. Seperti itu ya Pak Edi. Jadi presentasi yang langsung tadi direkam kemudian itu diedit lagi atau gimana? Enggak diedit Pak, kan kalau Bapak udah rekam nanti kan ada ininya bahwa dibawa ke stream. Jadi dia otomatis tinggal kita klik kan di sudut kanan bawah itu dibawa ke stream, otomatis dia terupload ke stream, kemudian dia jadi video. Nah, nanti kalau Bapak mau buat presentasi live kayak Pak Bahar tadi yang interaktif, yang ada pertanyaan di dalam videonya, nah video itu aja yang tinggal Bapak attach masuk ke streamnya gitu. Itu aja yang Bapak langsung edit. Jadi ibaratnya satu kali jalan 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi kita nggak perlu buat lagi yang baru. Begitu Pak Edi ya. Tinggal melengkapi dengan pertanyaan tadi dalam betul, kita tinggal buat formnya aja. Iya, betul Bapak. Ya itu Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Edi buat pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya lagi, disilahkan, boleh ketik juga. Kalau gangguan audio silahkan diketik di room chat. Juga Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini karena terdeteksi ini kegiatan Microsoft langsung, Bapak Ibu kami mohon kesediaan untuk mengisi link survei dan redeem code. Seperti biasa Bapak Ibu ketika kita mengikuti level 100 ya. Jadi ada redeem code-nya dan link survei. Selanjutnya sambil ini redeem code-nya kayaknya nggak perlu dituntun lagi Bapak Ibu, saya kira udah profesional untuk redeem code biar bisa terdeteksi sudah sejauh mana Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini oleh Microsoft. Selanjutnya Bapak Ibu sambil kita ya ada di room chat Bapak. Ya, ada di room chat. Silakan dilihat di room chatnya udah dibagikan. Ya, sambil mengisi redeem code dan link survei, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya terkait kegiatan kita.
Nanti kalau Bapak Ibu juga di tengah mengerjakan tugas ada masalah, nanti boleh diketik di grup ya, di grup Teams-nya, di kelas tim, di grup WA juga boleh, karena yang paling sering Bapak Ibu buka kan grup WA ya. Nah, silakan buat Bapak Ibu juga yang sudah mengetahui caranya, barangkali saya agak telat membaca WA, mari kita saling berbagi gitu. Karena kalau kita semakin sering berbagi, itu pengetahuan kita semakin bertambah. Jadi saya yakin pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup nanti itu akan semakin mengorek keinginan kita untuk mempelajari dari pertanyaannya itu, kita ingin lebih tahu lagi gitu. Jadi kita banyak mengeksplor lagi. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu udah tahu, mari berbagi dengan teman-teman gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan sambil mengisi link survei dan redeem code. Ya, nanti untuk materinya bisa dilihat di kelas Teams-nya, Pak. Saya nanti upload juga di kelas Team untuk materi kita pada malam hari ini. Jadi itu bisa menjadi petunjuk buat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas agar lebih mudah. Jangan malas untuk berliterasi Bapak Ibu, karena di panduan nanti, di tutorialnya nanti itu udah di-share semua tata caranya. Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti. Satu slide itu nggak banyak, hanya 12 slide. Tinggal Bapak Ibu lihat, nggak sampai 90. Untuk dibaca keseluruhan mungkin agak panjang. Jadi nanti mudah-mudahan semua yang hadir ikut di level 200 ini bisa menuntaskan kegiatan ini ya. Next time ada lagi kegiatan seperti ini di level 200, Bapak Ibu bisa menjadi trainer juga ya. Bu, maaf Bu, saya mau bertanya lagi. Iya, silakan Pak. Mohon maaf karena lupa barangkali nih. Kan redeem code-nya sudah ada. Saya udah ngisi, tapi nah itu masuk ke redeem code lupa lagi nih, terus terang. Oh ya, masuk di apa ya namanya ya? Bentar Pak. Education.microsoft.com Ya. gitu. Ini udah diambil. Ya. Makasih Mas Bu. Oke Pak. Diklik profilnya Pak, dengan di bagian foto itu ada redeem achievement code. Ya, kalau bisa lihat layar saya Pak, itu di education.microsoft. Ya, seperti ini. education.microsoft.com. Ya, mungkin udah lupa ya, udah level 100 kemarin, sempat udah lama nggak buka, jadi nggak lihat. Ya, betul, jadi seperti ini nanti. Ya, tampilannya seperti ini Pak. Nanti kalau udah sempat keluar dari akunnya, bisa sign in kembali pakai akun guru inovatifnya, biar bisa terbaca kegiatan aktivitas Bapak di Microsoft itu. Seperti kita ketahui di Microsoft ini sangat ini ya, detail sekali ya, karena memiliki fitur-fitur yang bisa mengetahui aktivitas kita gitu. Sejauh mana kita beraktivitas di Microsoft ini, itu bisa diketahui oleh tim Microsoft. Ya Bapak, kembali silakan klik di profil, kemudian redeem achievement code. Ya, silakan di achievement. Bahar ini suka protes dengan bahasa saya ya. Oke. Ya, bukan achievement, ya. Achievement. Oke Pak. Mungkin bahasa Inggris saya belum terlalu bagus, terus berlatih lagi pronunciation-nya. Ya Pak Bahar, ini Bapak Ibu paling sering sekali memprotes kalau saya mengucapkan dengan pronunciation yang kurang bagus, itu sering sekali. Tapi alhamdulillah beliau memberi saya banyak pelajaran, dengan begitu saya belajar lagi menjadi lebih baik gitu. Terima kasih Pak Bahar. Silakan Bapak Ibu jika ada yang masih ingin bertanya lagi. Sekali lagi informasi penugasan nanti akan ada rubriknya. Rubrik itu akan menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Di situ sudah ada ketentuannya apa saja yang Bapak Ibu kerjakan dan berapa poinnya, itu sudah bisa Bapak Ibu lihat nanti. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk mendapatkan nilai poin yang tertinggi. Dan standar kelulusan kemarin sudah disampaikan, untuk materi-materi selain Minecraft itu 75. Dan untuk Minecraft sendiri itu yang 70. Nah, nanti kita bermain-main Minecraft nih sama Microsoft Innovative Educator Expert kita.
tentunya nanti seru Bapak. Ini mungkin yang paling